Kembali ke informasi sidang PK Saka Tatal, Saudara. 10 novum atau bukti baru yang diajukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal ditolak jaksa penuntut umum dalam sidang peninjauan kembali Jumat kemarin. Kuasa hukum Saka Tatal pun menyatakan siap menghadirkan sejumlah saksi dan menentang jaksa beradu bukti dalam sidang lanjutan pekan depan. Jaksa penuntut umum menolak 10 bukti baru atau novum yang diajukan Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina yang digelar Jumat kemarin. Salah satu novum yang ditolak adalah foto jenazah korban dan Vina. Menurut jaksa, foto tersebut adalah foto lama dan sudah pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Foto itu juga dinilai lemah karena tidak disertai hasil visum. Terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Kuasa hukum Saka Tatal menantang jaksa penuntut umum untuk membuktikan kebenaran bukti foto yang diajukan pihaknya apakah sudah ada di berkas perkara terpidana kasus Vina. Titin memastikan berdasarkan berkas fakta persidangan di tahun 2016, tidak ada foto kondisi tubuh Vina di tahun 2016 yang diajukan jadi bukti baru Saka Tatal. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada gitu. Jadi kalau misalnya jaksa meyakini itu sudah ada di dalam berkas, saya tantangin buka berkasnya. Nggak ada di dalam berkas itu. Jangankan berkas Saka, berkas yang terpidana dewasa aja, yang sekarang terpidana terdakwa dewasa, nggak ada berkas itu. Foto ini memang betul-betul tidak pernah dihadirkan. Sidang lanjutan PK yang diajukan Saka Tatal akan dilanjutkan Selasa 30 Juli 2024 mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah menyiapkan 8 saksi untuk dihadirkan dalam sidang tersebut. Pihaknya meyakini 8 saksi tersebut akan mampu membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 lalu. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Perkembangan terkini kasus Vina juga jelang sidang PK Saka Tatal pada Selasa mendatang, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat pagi. Jadi siapa saja 8 saksi yang akan dihadirkan Saka Tatal pada sidang PK Selasa mendatang? Ya baik Mario Sarong dan juga saudara, selamat pagi. Persiapan tim Saka Tatal bersama kuasa hukumnya, keluarga Saka Tatal bersama tim kuasa hukumnya maksud kami, terus melakukan berbagai macam persiapan utamanya untuk menghadiri sidang lanjutan ketiga yang akan digelar pada Selasa 30 Juli 2024. Hakim memutuskan pada sidang lanjutan kedua kemarin akan mempersilahkan kepada pemohon yakni tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan saksi untuk di sidang berikutnya. Ada 8 saksi yang Titin Prialianti sampaikan akan dihadirkan dalam sidang pada Selasa nanti. Kami belum mendapatkan rincian nama dan juga apa saja dan siapa saja yang akan menghadiri atau siapa saja 8 orang saksi ini, karena mereka masih merahasiakan untuk keamanan dan juga keselamatan pada saat memberikan kesaksiannya nanti di hari Selasa. Namun Titin menggarisbawahi bahwa 8 orang saksi ini adalah saksi fakta, saksi yang dapat memberikan penjelasan sebetulnya seperti apa dan bagaimana kejadian di tahun 2016 lalu, utamanya pada saat menjelang, pada saat kondisi Vina dan juga Eki ditemukan. Titin Prialianti bersama Saka Tatal dan kuasa hukum lainnya meyakini 8 orang saksi ini akan semakin menguatkan terhadap novum yang juga telah dihadirkan di dalam persidangan yang berjumlah 10 novum ini.
10 novum ini beberapa diantaranya adalah tiga poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah berbentuk foto, dan yang kedua adalah berbentuk video, yakni pernyataan-pernyataan, dan yang ketiga adalah kekeliruan hakim yang dipandang tim Saka Tatal itu lemah dan juga akhirnya mengakibatkan Saka Tatal dihukum 8 tahun lalu. Dalam 7 foto yang diberikan Titin Prialianti kepada kami, kemarin langsung melihat di kantornya, 7 foto tersebut kami coba deskripsikan, Mario. Pertama adalah kondisi tubuh Eki di rumah sakit. Foto yang kedua adalah kondisi wajah Vina di rumah sakit, kondisi tubuh Vina di rumah sakit pada saat setelah ditemukan. Kemudian foto yang keempat adalah baut yang terdapat sisa daging yang berada menurut Titin itu di sekitar ditemukannya Vina dan juga Eki di jembatan Talun. Kemudian foto ke-5, ke-6, dan ke-7 adalah kondisi motor Eki yang berada di Polsek Talun sesaat setelah ditemukan dan difoto dan ada fotonya dengan bukti kerusakan-kerusakan di sisi kanan motor berupa baret di bagian depan, kemudian di bagian bodi juga di bagian belakang, dan satu lagi ada shock breaker yang juga patah di sana. Titin menegaskan dalam persidangan ini bahwa foto tersebut adalah novum baru, bukti foto baru yang belum pernah ada di tahun 2016 lalu. Berjalan dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa 10 atau foto-foto tersebut sudah ada di tahun 2016 lalu. Sontak Titin menegaskan dan juga menantang agar jaksa penuntut umum pada sidang berikutnya dapat menghadirkan berkas seperti apa yang sebetulnya dimaksud oleh jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa foto tersebut sudah pernah ada. Karena menurut berdasarkan berkas dari Titin yang tim kuasa hukum kumpulkan dan terus didata sejak tahun 2016 sampai sekarang, baik pada berkas Saka Tatal maupun pada 7 terpidana lainnya, tidak ada foto tersebut. Foto yang baru betul-betul muncul pada saat dijadikan hukum. Artinya Titin memastikan bahwa foto ini memang betul baru dihadirkan dalam persidangan dan mampu memberikan penjelasan apa sebetulnya yang terjadi di tahun 2016 lalu. Mario. Ya, Syahri, tetapi di sisi lain keluarga Vina masih meyakini anaknya dibunuh. Lalu upaya apa yang kini dilakukan oleh keluarga Vina? Kakak mendiang Vina, Marliana, menegaskan kepada kami pada satu hari setelah sidang PK atau memori PK berlangsung, Marliana mendengar bahwa kesimpulan dari tim kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan bahwa Vina dan Eki meninggal dunia karena kecelakaan. Marliana langsung menegaskan bahwa bahwa keluarga Vina masih meyakini bahwa ini adalah pembunuhan. Ini didasari dari beberapa luka-luka yang terdapat di tubuh Vina dan diperkuat oleh beberapa kesaksian orang yang memandikan pada saat tubuh Vina hendak dimakamkan, dimandikan dulu terdapat beberapa luka-luka. Pun demikian dengan tim kuasa hukum Vina yang mengatakan bahwa ini masih bentuk atau karena meninggal dunia, karena pembunuhan maksud kami, bukan karena kecelakaan. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Vina meminta agar kepolisian untuk terus melakukan pendalaman atas kondisi yang sampai saat ini terus berlangsung. Dengan demikian, tim kuasa hukum bersama keluarga Vina pasti mendapatkan keterangan dan juga memberikan semua kesiapan kepada Mabes Polri apabila ingin dimintai keterangan lebih lanjut. Tim kuasa hukum, baik keluarga Vina maupun tim kuasa hukum Vina, meskipun demikian tetap menghormati proses yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal yang sedang mengajukan PK. Pun demikian dengan 7 terpidana lainnya yang juga akan berencana akan melakukan PK. Mereka, tim kuasa hukum Vina dan juga Vina akan mematuhi apa saja yang diputuskan dalam hakim pada akhirnya nanti. Karena menurut mereka penegakan hukum berikut juga dengan penanganan dari pihak-pihak kepolisian itu dilakukan secara transparan dan tentunya harus dibuktikan dengan berbagai macam bukti-bukti fakta yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Mario. Ya, kita tunggu terus siapa yang nantinya 8 orang yang akan menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal dan juga kita akan ikuti terus perkembangan kasusnya. Terima kasih Syahri atas laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali.